Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan dan Nona yang sudah tekan tombol like dan berkomentar juga. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil bawa jalan-jalan. Si bocil mau jalan-jalan katanya. Yuk guys. Bab 379 donasi. Yeyan ini sebenarnya punya banyak uang. Si Kaidong tidak percaya. Nyonya Sie mengerutkan keningnya, sepertinya dugaanku sebelumnya memang benar. Meskipun Yeyan adalah orang yang sia-sia, kakeknya yang sudah meninggal pasti meninggalkan sejumlah uang untuknya. Namun, uang sebelumnya itu tetap disimpan oleh ayahku, dan baru-baru ini diserahkan kepada Yeyan. Si Kaidong memasang ekspresi bingung di wajahnya, apakah ada hal seperti itu? Sial, kehidupan bajingan ini terlalu bagus. Tidak masalah jika kamu memiliki kehidupan yang baik. Tetapi kamu idiot. Huang Tingting berkata sambil mencibir. 1 miliar untuk membeli mangkuk pecah. Kamu benar-benar gila. Di lapangan, Qin Fanglan juga memukuli dadanya. Saya tahu Yeyan ini punya uang. Ini semua uangku. Bajingan yang hilang ini baru saja kehilangan semuanya untukku. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin sedih, menamparkan pahanya dan menangis sedih. Di dalam kotak VIP, Xie Jing merasa sangat terkejut. Dia kaget karena Yeyan ternyata punya uang sebanyak itu di tangannya, dan dia juga kaget karena Yeyan berani mengeluarkan uang sebanyak itu. Meskipun di mata Xie Jing, Yeyan melakukan ini sepenuhnya demi wajah. Tapi kali ini, dia tidak bisa berkata apa-apa, apalagi saat melihat kurator tua itu tampak bersemangat sekaligus bersalah. Tuan Ye, orang tua itu berdiri dengan air mata berlinang. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi suaranya tercekat. Namun keluarga bangsawan di tempat pelelangan tidak merasakan sesuatu yang menarik tentang hal ini. Hei, menghabiskan 1 miliar, hanya untuk alasan yang tidak bisa dijelaskan, sungguh bodoh. Tapi nada masamnya tidak bisa disembunyikan. Semua orang mengangguk setuju dengan ekspresi tidak senang. Reputasi Yeyan sebagai orang yang lunak terlalu besar. Orang seperti itu ternyata bisa mengeluarkan uang tunai 1 miliar, yang membuat mereka iri dari lubuk hati yang paling dalam. Yeyan ini benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai seorang sampah. Dia akhirnya berhasil mendapatkan mangkuk porselen yang dia miliki sebelumnya karena keberuntungannya, tetapi dia malah kehilangannya sendiri. Ya, apa yang bisa saya dapatkan sebagai imbalannya? Apakah museum ini gratis seumur hidup? Penonton tertawa terbahak-bahak. Orang-orang ini berpikir bahwa mengeluarkan uangnya sendiri untuk membeli barang-barangnya sendiri adalah hal yang cukup gila. Pada akhirnya, uangnya dibelanjakan dan barang-barangnya disumbangkan, yang membuatnya semakin gila. Saat semua orang mengejek Yeyan, Tuan Wen tiba-tiba berdiri. Semuanya, dia berbicara dengan keras. Ketika semua orang dari keluarga bangsawan melihat bahwa itu adalah lelaki tua dari keluarga Wen, mereka segera tutup mulut. Mata Tuan Wen menyapu penonton dan berhenti sejenak di wajah Yeyan. Lalu dia berkata, "Saya sangat terkejut dan mengagumi perbuatan baik Tuan Ye, jadi saya memutuskan untuk menyumbangkan 500 juta ke Perpustakaan Nasional Tiongkok atas nama keluarga Wen." Di bawah tatapan kaget semua penonton, Tuan Wen mengangguk kepada Direktur Si. "Saya berharap uang ini dapat memberikan kontribusi kecil untuk penelitian dan warisan budaya Tiongkok kuno kita." Tingkah laku Yeyan sangat menyentuh hati Tuan Wen. "Ya, karena Anda ingin menunjukkan niat baik,
Anda harus menunjukkan keberanian dan melakukan yang terbaik. Membiarkan beberapa item lelang keluar dengan tenang seperti sebelumnya sungguh terlalu remeh. Oleh karena itu, Tuan Wen mengambil keputusan. Keluarga bangsawan itu saling memandang. Sial, apa yang sedang dilakukan Tuan Wen? Mencengangkan sekali bukan? Kalaupun ingin meningkatkan reputasi, tidak perlu mengeluarkan uang sebesar 500 juta, bukan? Aku kaget. Apa yang terjadi hari ini? Lupakan Ye Yan, orang gila yang tidak berguna ini. Mengapa Tuan Wen melakukan hal seperti itu? Menghadapi keluarga Wen, mereka tidak berani tertawa, tetapi mereka terkejut. Sebelum mereka selesai mencerna situasi di depan mereka, Lin Sihai dan Dong Changsheng juga berdiri. Mereka berdua punya ide di benak mereka, tapi sekarang setelah mereka melihat sumbangan Tuan Wen, mereka tidak bisa duduk diam. Meskipun gelombang terbesar pusat perhatian pasti akan diambil alih oleh Ye Yan, setidaknya mereka tidak boleh ketinggalan dari keluarga Wen. Haha, orang tua itu benar. Bahkan dengan ambisi Ye Yan, aku tidak bisa hanya melihatnya saja. Keluarga Lin kita menyumbangkan 500 juta. Lin Sihai berkata dengan keras. Dong Changsheng, sebaliknya, berbicara dengan tenang dan singkat. Keluarga Dong, 500 juta. Lalu, dia mengangguk ke arah Ye Yan. Tuan Ye, Anda layak dikagumi. Seluruh tempat menjadi gempar, dan suara kerasnya hampir menjungkir balikan langit-langit. Semua orang dibutakan. Apa-apaan? Apa yang terjadi? Apakah ketiga keluarga bangsawan ini secara kolektif dirasuki roh jahat? Itu hanya sebuah museum. Mengapa kita harus begitu memperhatikannya? Xie Jing bahkan membuka mulutnya, tidak tahu harus berkata apa. Semua ini terlalu luar biasa, dan dalam sekejap, tidak ada lagi yang berani mengejek Ye Yan. Ini, Direktur Si tercengang. Apakah dia merasa seperti sedang bermimpi sekarang? Kalau tidak, mengapa begitu banyak hal baik tiba-tiba terjadi padanya? Tahukah Anda? Lelaki tua itu berkeliling ke seluruh rumah lelang Tiongkok untuk pameran ini. Tetapi hanya berdasarkan nama Museum Nasional Tiongkok, keluarga bangsawan itu tidak akan memberinya muka sama sekali. Selain itu, keluarga Ji di ibu kota kebetulan terjebak dalam sesuatu, dan tidak nyaman baginya untuk keluar dan memukuli keluarga tersebut. Sehingga direktur lama sering kali mendapat tatapan dingin. Tapi sekarang lebih baik, sebenarnya ada 3 keluarga kaya yang memberi uang satu demi satu. Untuk sesaat, lelaki tua itu tidak tahu apakah dia harus bingung atau bahagia dulu. Saat ini, beberapa orang telah menyadari bahwa 3 keluarga besar kaya di Dongling telah menyatakan pendirian mereka. Hanya Liu Dabao, ketua Yung Group, yang duduk di sana dengan wajah pucat dan tidak berkata apa-apa. Apa yang terjadi? Wajah ketua Liu tidak terlihat bagus. Kamu bodoh. Dia hanya menyindir kurator lama. Ketiga keluarga kaya ini sekarang menyumbang banyak. Ini hanya tamparan di wajah. Sial, itu benar. Untuk sementara waktu, semua orang memandang Liu Dabao, dan semakin banyak orang sampai pada kesimpulan ini. Bu, apakah ini pertarungan antar dewa? Tidak. Aku harus bernafas. Aku tidak bisa bernafas. Itu luar biasa. Aku sangat layak untuk adegan ini hari ini. Semua orang sangat bersemangat dan bersemangat. Keluarga kelas bawah ini tidak pernah ikut serta dalam perjuangan kelas atas, dan mereka hanya mendapatkan hasil setelahnya. Namun hari ini,
Mereka cukup beruntung menyaksikan bagaimana 3 keluarga besar bergabung untuk menekan Yung. Bagi orang-orang ini, pemandangan ini cukup untuk bertahan seumur hidup. Sial, pernahkah kamu memperhatikan bahwa ketiga keluarga kaya itu sepertinya memiliki kesempatan untuk bersatu karena pecundang bernama Ye itu? Tiba-tiba seseorang berkata, untuk sesaat, orang-orang di tempat pelelangan mulai berbisik. Agak sulit bagi mereka untuk menerima peristiwa bersejarah seperti itu terjadi karena pemborosan. Bab 380 buat tawaran, namun ada berbagai tanda bahwa memang karena Ye Yan membawa mangkuk porselen itulah maka terjadilah perkelahian di pelelangan. Dan juga karena Ye Yan ingin menyumbangkan mangkuk porselen itulah yang dimulai oleh keluarga Wen, dan kemudian diikuti oleh 2 keluarga lainnya. Jas, donasi. Sial, keberuntungan macam apa yang dimiliki si tak berguna ini? Dia mendapat begitu banyak pusat perhatian sendirian. Banyak orang merasakan hal ini. Namun, Ye Yan sama sekali tidak merasa terkejut. Alasan mengapa dia mengatur seseorang untuk mengirimkan surat rahasia itu kepada ketiga keluarga kaya ini hanya untuk saat ini. Justru karena Ye Yan, ketiga raksasa ini mempunyai dasar untuk saling percaya dan bekerja sama. Semua orang mengira Ye Yan hanya keras kepala dan bodoh. Jadi dia dimanfaatkan oleh ketiga raksasa itu sebagai peluang dan alasan. Dia hanya pecundang yang beruntung. Liu Dabao tidak akan tahu bagaimana membalas dendam padanya nanti. Namun dia langsung dibenci oleh orang-orang di sebelahnya. Apakah kamu bodoh? Pria bernama Ye telah banyak membantu 3 keluarga besar. Mereka harus mempertahankannya. Tidak hanya Ye Weis, tapi istrinya Xie Jing pasti mendapat manfaat darinya. Keluarga Xie sangat ingin kembali. Sungguh menakjubkan betapa beruntungnya mereka bisa meminjam bantuan menantu yang berjiwa bebas. Nyonya Xie dan Xie Kaidong mendengarkan diskusi orang-orang di sekitar mereka, wajah mereka pucat. Mereka tidak mengerti bagaimana rencana mereka bisa berjalan dengan baik. Yang paling konyol adalah kakek dan cucunya selalu merasa segalanya berada di bawah kendali mereka. Tapi sekarang, mereka menyadari bahwa segala sesuatunya berada di luar kendali mereka sejak awal. Nenek, jika ini terjadi, bukankah Xie Jing harus berdiri lebih jauh lagi? Apakah kita akan menanggungnya begitu saja? Xie Kaidong merasa hatinya akan meledak karena keengganannya. Nyonya Xie menatapnya dengan dingin, kalau tidak apa yang ingin kamu lakukan? Xie Kaidong mengertakkan gigi dan tidak berkata apa-apa. Nyonya Xie tua mengatupkan bibirnya, dan setelah beberapa saat, dia menghela nafas. Beristirahatlah dari tepian sekarang. Matanya yang tua dan keruh bersinar dengan cahaya dingin. Biarkan Xie Jing dan bocah cantik itu bangga untuk sementara waktu. Yang naik pasti turun. Keduanya akan selalu melakukan kesalahan. Lain kali, jika kita memanfaatkan kesempatan, kita akan membuat mereka mustahil untuk berdiri. Xie Kaidong juga menunjukkan ekspresi kejam dan mengangguk. Di sebelahnya, Huang Tingting menunjukkan cibiran menghina. Hindari itu, mendengus, orang-orang kelas bawah dari keluarga kelas 3 benar-benar sama penakutnya dengan tikus. Dia menatap Xie Jing dan Ye Yan dengan rasa cemburu di matanya. Tunggu saja, saat kamu paling bangga, aku harus menemukan cara untuk memberimu pelajaran yang keras. Di dalam kotak, ekspresi Xie Jing sangat rumit. Segalanya telah berkembang hingga saat ini,
dan dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dan pusat dari semua itu ada tepat di hadapannya, pria yang selalu dibebani dengan reputasi sebagai pria yang tidak berguna dan cantik. Xie Jing tidak percaya Ye Yan bisa membuat ketiga keluarga kaya mau bekerja sama untuk menampilkan pertunjukan yang bagus. Tapi jika itu tidak diatur olehnya, mungkinkah itu hanya keberuntungan dan waktu yang tepat? Dia tidak punya jawaban dan tidak bisa memikirkan jawabannya. Dia hanya bisa melihat dan menunggu akhir yang tidak terduga. Liu Dabao tidak tahu apa yang dipikirkan orang lain. Bagi Liu Dabao, itu tidak penting sama sekali. Dia akan meledak sekarang. Keluarga Wen, keluarga Lin, keluarga Dong, apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu mencoba putus dengan aku dan Yum? Liu Dabao meraung marah. Ketua Liu, apa yang Anda bicarakan? Tuan Wen berkata sambil tersenyum hangat. Saya hanya tergerak oleh ketulusan Ye Yan. Dia memandang Lin Sihai dan Dong Changsheng. Adapun dua kepala keluarga Lin dan keluarga Dong, saya hanya bisa mengatakan bahwa itu hanya kebetulan. Para pahlawan memiliki pandangan yang sama. Ya, saya setuju dengan apa yang dikatakan orang tua itu. Lin Sihai tertawa keras dan berkata. Dong Changsheng mengangguk dengan tenang. Liu Dabao sangat marah hingga dia tertawa. Orang tua ini memiliki sikap yang baik, tapi yang dia katakan adalah dia penjahat. Dia tidak tahu kesalahan apa yang dimakan ketiga orang itu hari ini, tetapi dia hanya tahu bahwa dia telah ditipu. Dan penggagas semua ini adalah pria bernama Ye. Liu Dabao menarik napas dalam-dalam dan menatap Ye Yan dengan dingin. Apakah kamu pikir kamu akan menang? Katanya lembut. Lalu, dia tiba-tiba meraung. Mimpi, hari ini. Saya akan memberitahu Anda apa kesenjangannya dan apa arti uang belanja yang sebenarnya. Liu Dabao mengambil alat penawaran. Ayolah, apa kamu tidak ingin menjadi pusat perhatian? Aku bekerja keras hari ini untuk mewujudkannya untukmu. Tuan Wen dan yang lainnya mengerutkan kening. Liu Dabao kesal. Dia lebih memilih kehilangan dirinya daripada menghadapi Ye Yan. Kalau begini, Ye Yan mungkin akan sangat menderita. Tapi jika dia menyerah, yang ada hanyalah Ye Yan, dan bahkan tiga keluarga kaya pun akan sangat malu. Ketua Liu, Anda baru saja membatalkan penawaran. Bukankah melakukan ini sekarang melanggar aturan? Xie Jing mau tidak mau berkata. Ye Yan meliriknya dengan heran, tidak menyangka dia akan berdiri dan membicarakan dia saat ini. Liu Dabao tertawa dingin. Apakah saya mengatakan kata abstain? Tidak. Maka menurut aturan, saya dapat terus menawar. Wajah cantik Xie Jing merosot. Kamu menggunakan kata-kata yang keras untuk membuat alasan. Jadi apa? Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Liu Dabao berkata dengan arogan. Xie Jing sangat marah hingga dia mengertakkan gigi. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Lagi pula, tidak ada perbandingan antara keluarga Xie dan keluarga Liu. Saat ini, dia merasakan panas di tangannya. Ye Yanlah yang menahannya. Xie Jing berbalik dan mata mereka bertemu. Tidak masalah. Jangan pedulikan dia. Ye Yan berkata dengan suara rendah. Xie Jing mengerucutkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa. Dia awalnya tidak ingin terlibat dalam hal-hal ini. Tetapi sekarang dia tidak tahu harus bertanya apa. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Di sisi lain, Direktur Silao tidak tahan lagi. Dia tersenyum pahit.
Ketua Liu, mengapa Anda melakukan ini? Saya benar-benar tidak memiliki motif egois. Mangkuk porselen ini ditempatkan di Museum Nasional Tiongkok. Ini adalah harta seluruh rakyat Tiongkok. Bukankah begitu lebih berharga jika disembunyikan di rumahmu sendiri? Maksudnya, kata-kata tulus lelaki tua itu tidak memberinya niat baik. Liu Dabao tersenyum dingin. Orang tua, Anda di sini untuk mengatakan yang sebenarnya. Hari ini, meskipun Raja Surga datang, jangan coba-coba menghentikanku. Dia menatap Ye Yan sambil tersenyum garang. Nak, apakah kamu tidak ingin menjadi pahlawan? Ayo, ajukan penawaranmu. Kurator tua itu menghela nafas panjang. Tuan Ye, ajukan penawaran. Orang seperti ini harus diberi pelajaran. Bersambung.